Oke nih guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Gio. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang piezoelektrik. Jika video ini bermanfaat, silakan bagikan. Untuk yang belum subscribe, silakan padamkan notifikasi di bawah ini. Terima kasih banyak. Satu subscribe dari kalian adalah salah satu support untuk saya agar tetap berkarya. Lestarikan channel Gio Kabayan. Selamat menonton. Jadi banyak teman-teman dari jurusan elektronik ya menanyakan piezo ini kalau dibikin pembangkit listrik ya ini tegangannya bisa berubah AC DC. Jadi kalau misalkan piezo ini kita beri tegangan DC, maka dia akan bunyi, maka otomatis dia tuh tegangannya DC. Nah sedangkan kalau kita kutubnya robah menjadi misalkan yang putih di tengah itu positif, katakan untuk yang warna kemas-masan kuning yang sampingnya ini kita beri negatif. Nah ini bakalan tetap bunyi, ada kerusuk-kerusuknya. Nah tegangannya kita balik, yang negatif kabel kita hubungkan ke tengah ke yang putih, lalu yang positif ke warna kemas-masan pinggirnya. Nah dia tuh pasti akan tetap berbunyi ya. Jadi ini tegangannya payau, jadi tidak mutlak seperti LED. Nah kalau LED itu kalau salah kutub negatif dan positifnya, maka dia tuh tidak akan nyala, tapi ini tetap akan bunyi ya. Jadi begitupun kalau kita fungsikan sebagai pembangkit listrik. Nah biasanya untuk yang tugas akhir skripsi menanyakan kalau kita memakai ini piezoelektrik ya. Ini kebetulan saya menggunakan contoh saja, example yang kecil ukurannya. Teman-teman semua di rumah nanti kalau mau bikin bisa yang agak gedean diameternya, ini pakai yang kecil karena tidak ada lagi untuk contoh ya. Nah di sini saya akan menjelaskan lebih detail ya mengenai piezoelektrik ini. Nah, bagaimana sih cara piezoelektrik itu bekerja atau berfungsi untuk bisa menghasilkan tegangan energi listrik? Nah, seperti ini. Kita udah siapkan alat ukur di sini analog ya. Jadi ini udah apa ya? Udah gambar-gambarnya udah kayak gini-ginian ya, tapi nggak apa-apa, tapi ini masih bisa berfungsi dengan baik. Nah kalau kita hubungkan probe merah ke tengah dan yang negatif kita hubungkan ke pinggirnya, kita tekan sedikit piezoelektriknya, maka dia akan menghasilkan tegangan dan jarumnya mulai bergerak. Nah berarti menandakan kalau piezoelektrik ini bisa menghasilkan tegangan apabila ada gerakan menarik dan menekan ke bawah dan ke atas. Nah jadi kalau kita tekan yang warna putih ini ke belakang akan menghasilkan tegangan, ke depan pun dia akan menghasilkan tegangan. Nah bagaimana cara menghasilkan tegangan supaya tetap stabil atau tegangannya lebih maksimal? Nah gini, kalau ini kita katakan positif warna putih, kalau kita tekan ini akan menjadi positif yang warna putih. Kalau kita lepas dan dia akan ke atas, otomatis lempengannya, maka dia tuh jadi negatif ya, probe ini warna putih ini. Nah jadi kalau kita hubungkan secara seri, nah tegangannya tidak akan beraturan. Kalau misalkan kita tuh punya 5 contoh 5 piezoelektrik seperti ini, kita hubungkan secara seri 5 ya, seperti itu. Kemudian setelah dihubungkan secara seri, yang kelimanya tersebut kita bikin tatakan sehingga kita bisa menekannya bersamaan 5 ya, kayak gitu. Nah ketika kita hubungkan pada multimeter atau apa ini untuk bisa mengetahui tegangannya, maka tegangannya akan kecil banget dan sama sekali tidak naik tidak naik ke 5 volt. Kenapa demikian? Karena piezoelektrik ini dia tuh bisa mengeluarkan tegangan dan bisa menghisap tegangan. Karena apa? Kalau kita punya 5 secara seri, dihubungkan secara seri 1 2 3 4 5, kita tuh pasti neken 5 bersamaan. Nah otomatis 5 bersamaan tersebut ada yang tidak tertekan dan ada yang tertekan. Nah misalkan kita pakai tatakan di sini nih, ini di bawahnya ada 5 ya, kita tekan. Nah penekanannya di tengah
otomatis yang jalur tengah aja yang kita tekan. Misalkan ada 2 atau 3 yang tidak tertekan, misalnya yang 2 itu yang tidak tertekan atau tidak maksimal tertekannya, daya tekan yang tidak maksimal, maka tuh dia membutuhkan tegangan ya. Jadi menghisap tegangan dari piezoelektrik yang menghasilkan tegangan ya. Ketika ditekan dia akan menghasilkan tegangan, dia tuh tegangannya akan disedot lagi sama temennya si piezoelektrik ini yang tidak mengeluarkan tegangan yang berlebih. Jadi dia akan berbagi kepada teman-temannya kalau hubungannya seri. Terus tegangan yang diteruskan ke output yang kita mau gunakan konsumsi untuk penyimpanan ke baterai, atau kita coba alat ukur multimeter analog maupun digital, tegangannya akan kecil. Sampai sini paham ya? Jadi kurangan dari rangkaian atau rancangan sistem seri pada piezoelektrik sebagai pembangkit listrik itu kurang disarankan, karena ini menurut saya tegangannya AC ya, jadi payau. Oke, jadi ini bolak-balik. Kalau kita fungsikan sebagai output atau speaker, dia DC ya. Terus kalau kita fungsikan lagi sebagai pembangkit listrik, baiknya itu menggunakan rangkaian paralel, karena misalkan ada 5 ini dikasih rangkaian paralel, berarti positif dan negatifnya dihubungkan pada teman-temannya secara langsung ya. Berarti kalau kita punya 5, kita tekan secara bareng-bareng. Nah, di bawah ini ada 5 ya. Contoh, ada kita tekan pakai busa, juga pakai styrofoam, tekan, dia tuh bisa menghasilkan energi listrik. Kalau dihubungkan secara paralel, maka tegangan dari 1 sampai 5 tersebut, meskipun ada salah satu yang tidak tertekan secara maksimal, maka tegangannya akan tetap utuh ya. Seperti itu. Akan diteruskan ke jalur output. Misalkan kita tuh punya 5 kayak gini, positif sama negatifnya kita hubungkan. Terus kita ukur berapa tegangannya. Biasanya untuk paralel itu jauh lebih besar tegangannya. Hasilnya guys, kalau daya tekannya semakin bagus ya, berarti tegangan tersebut akan semakin besar. Nah kayak gitu, itu paralel. Meskipun kayak gini, meskipun ada 5 piezo dan kita taruh di bawah 1, 2, 3, 4, 5 ya, tekan, kita nekannya di samping, tegangannya akan tetap gede. Apalagi kalau tengah-tengahnya ketekan semua, gitu, itu biasanya voltase bisa nyampe 5 volt kayak gitu guys. Untuk hasil pembuktiannya teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya. Jadi di sana saya telah menjelaskan piezo pembangkit listrik beserta tatakannya serta alat monitoringnya, alat penyimpanan tegangan ke baterai. Nah begitu untuk penjelasan mengenai piezoelektrik. Menurut saya ini adalah pembangkit listrik sangat spesial. Bisa menggunakan alternatif lain, bisa menggunakan peltier untuk pembangkit listrik ya. Jadi peltier tersebut bisa mendinginkan juga memanaskan, namun bisa dipakai untuk pembangkit listrik juga ya. Terus bisa juga pembangkit listrik dari air garam ya, itu masih jarang-jarang. Kalau menggunakan piezoelektrik kita tuh harus tahu jadi si piezo ini karakternya seperti apa, menggunakan rangkaian paralel ya guys kayak gitu. Nah sedangkan untuk penyimpanannya kita mesti memberikan dioda, terus menggunakan juga kapasitor maupun joule tip ya, rangkaian joule tip biasanya.